Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rembes Abdullah. Saya dari Teknologi Transformasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 100 dari Praktikum D. Jadi di video kali ini di Praktikum Sistem Embedded ini saya ingin menjelaskan dan juga ingin menjelaskan mengenai tentang konsep dari RTOS, dari fungsinya apa, terus juga penerapannya bagaimana, pengimplementasinya seperti apa melalui video. Lalu saya juga ingin menjelaskan tentang dari programnya itu sendiri. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin saya ingin menjelaskan mengenai tentang konsep-konsepnya itu melalui video presentasi ini, di mana video presentasi ini akan dijelaskan melalui slide presentasi yang sudah saya buat. Gitu. Jadi langsung saja, sebelum ke video implementasinya, harapannya kita ingin perlu lebih tahu dulu tentang dasar-dasar dari pengetahuan RTOS itu sendiri. Jadi di RTOS itu Free RTOS Test Management. Ini adalah modul 8, arsitektur dan mekanisme penjadwalan sistem secara real time. Ini contohnya. Nah, dasar-dasar RTOS ini tuh responnya terprediksi, menjamin waktu eksekusi yang konsisten untuk tugas yang kritis. Lalu di sini ada efisiensi memori, hanya membutuhkan sekitar 10 KB RAM dengan scheduler preemptif. Lalu ada prioritas tinggi, interupsi instan terhadap tugas kurang penting demi event yang bersifatnya urgent. Nah, ini adalah dasar-dasar dari RTOS, pengertian tentang RTOS itu sendiri. Lalu di sini ada definisinya ya. Jadi definisi dan struktur tes dari RTOS. Di mana ini dibagi jadi 4 kategori. Ini ada independensi program. Ini adalah unit program yang berjalan seolah-olah paralel dengan stack dan TCB, test control block masing-masing. Lalu ada entry function, wajib menggunakan infinite loop, jangan pernah melakukan return dari fungsi utama test. Lalu ketiga ada v-test delay dalam kurung. Krusial untuk memberikan kesempatan yielding bagi tes lain agar scheduler dapat bekerja optimal. Lalu ada test creation, mendefinisikan stack size, parameter, dan prioritas saat inisialisasi di memori heap. Lalu masuk ke siklus hidup test stage. Di sini tuh ada state pertama ada ready, di mana itu adalah ini ada tahap untuk siap dieksekusi, tinggal menunggu giliran dari schedulernya. Lalu tahap kedua ada running, tes sedang aktif menggunakan sumber daya dari CPU. Lalu ada block, menunggu event eksternal atau delay waktu habis, dan terakhir dengan suspended, dihentikan secara manual melalui API call. Lalu di sini ada penjadwalan dan prioritasnya, di mana rentang jadwal dan prioritas ini tuh 0 sampai 25. Aturan scheduler. Scheduler selalu memilih tes dengan prioritas tertinggi yang berada dalam state ready dan rate monotonic. Strategi memberikan prioritas tinggi pada tes dengan periode pendek untuk stabilitas sistem. Lalu di sini ada keamanan memori, stack dan heap. Di mana di sini tuh ada stack overflow detection, menggunakan hook untuk mendeteksi penggunaan variabel lokal yang berlebih. Lalu di sini ada high watermark, memonitor sisa stack terkecil. Contohnya di sini UX test get stack high watermark untuk optimasi alokasi. Lalu ada heap management, implementasi heap underscore 4.c menyediakan fitur dan untuk mencegah fragmentasi. Lalu ada mekanisme tick and delay, di mana di sini dibagi lagi jadi dua. Ada relative delay, di mana ini ada fungsi v-test delay itu untuk memberikan delay relatif dari saat fungsi dipanggil. Dan juga itu rentan terhadap jitter alami sistem. Lalu ada absolute delay, di mana ini tuh ada v-test ini untuk cara call-nya ya, itu v-test delay until underscore menjamin periode eksekusi tetap tanpa drift, sangat presisi untuk sampling datanya. Lalu di sini ada alurnya ya, alur dalam konteks switch-nya, dimana ini proses
Proses transisi antar tes yang terjadi dalam hitungan mikrodetik atau mikrosecond lah ya. Nah, pertama di sini simpan register tes yang sedang berjalan atau running. Scheduler kedua mencari tes ready dengan prioritas tertinggi. Ketiga ada load pointer TCB, tes baru yang akan dijalankan. Lalu restore register tes baru dan lanjutkan eksekusi. Dimana ada operating system interrupt or system call itu dimulai dari save state into PCB. Ini contohnya ya. Ini save state-nya itu ke PCB ke port B0, lalu serial state-nya melalui port B1. Lalu di sini save state-nya ke port B1 dan juga reload state-nya juga sama. State-nya ke PCB 0. Jadi ini kebalikan ya. Ini kalau interrupt atau system call ya. Lalu di sini ada bare metal versus RTOS. Dimana kalau responsivitas eventnya dari RTOS ini sangat jauh lebih unggul daripada bare metal. Dan juga dari deterministicnya dari RTOS ini lebih unggul jauh lebih unggul ya sekitar 10% lebih dari bare metal. RTOS ini tuh menawarkan overhead yang kecil, tetapi performa multitaskingnya lebih unggul dibanding sequential loop. Lalu di sini ada masalah priority inversion, di mana terjadi ketika tes prioritas tinggi terhambat oleh tes prioritas rendah yang memegang resource atau multi duplex. Solusinya priority inheritance, menaikkan sementara prioritas tes rendah saat memegang lock agar tidak diinterupsi oleh tes menengah. Ini contohnya lock status. Ini kita menunggu dari sistem lock dulu, menunggu setelah dibuka, lalu ntar menentukan nih prioritas mana yang tertinggi. Kalau misalkan contoh low priority, di medium priority dan juga high priority-nya. Begitu, ini ada yang hijau, merah, hijau, oranye, hijau, merah gitu. Terus kalau misalkan di sini menggunakan priority inheritance. Nah, di sini tuh langsung mengutamakan yang high prioritasnya. Ini kalau yang tidak memakai priority inheritance, maka jadi nggak ada yang didahulukan gitu. Yang penting prioritas tes pertama. Kalau pakai priority inheritance, kalau di tes yang paling diutamakan yaitu yang high priority itu. Nah, bisa lihat dari grafiknya yang lebih diutamakan itu langsung ke high priority-nya. Dan merah, hijau, merah itu di bagian atas. Lalu perbandingannya kalau misalkan di SP32 ataupun di STM32. Kalau core affinity-nya di SP32 itu mendukung dari core 0 sampai 1. Lalu ke STM32 itu tidak mendukung karena ini single core. Kalau stack unit itu satuannya byte. Kalau di STM32 itu satuannya word. Kalau di memori RAM di SP32 itu tuh sampai 520 KB. Kalau STM32 itu hanya dari 20 sampai 128 KB. Dan watchdog-nya kalau SP32 itu tes WDT-nya terintegrasi. Kalau STM32 itu independent watchdog. Oke, ini untuk penjelasannya mengenai tentang RTOS itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke bagian programnya. Nah, misalkan contoh di sini yang test communication, test priority misalkan test priority. Nah, ini kalau ini SP32 terdapat juga yang sudah dilihat dari test handle, volatile-nya, terus juga di sini ada stem awal, itu tuh statis. Lalu inisialisasi ke GPIO-nya, lalu juga di sini ada return, briefs, param dan lain-lain. Ada static void, low priority test. Ini tuh menentukan gitu prioritas apa yang bakal ntar diambil duluan dari sistemnya. Ini kalau di SP32 ini keunggulannya kalau dari SP32. Kalau misalkan di STM32 kalau di SP32 contohnya seperti ini. Kalau misalkan dilihat ya. No, task priority, demonstrasi prioritas dan redemption. Nah, misalkan contoh di sini kita belum menentukan lah ya. Misalkan contoh di sini pakai STM32 F10. Nah, di sini task handle-nya itu ada seperti ini, terus juga ada U integrated 32 bit. Terus di sini ada static volatile-nya, terus juga ada static void-nya ditambah dengan size stick
handler. Lalu di sini ada V application get idle test memory. Ini juga sistem clock configuration ya. Nah, di sini ada start point-nya untuk IRT-nya. Dan di sini contoh bisa ada return-nya saat running, return-nya saat ready, block, suspended, deleted, dan unknown-nya. Bisa dilihat ya, nah seperti ini programnya. Mungkin ini untuk programnya ya, karena saya pun dari programnya sendiri masih menggunakan software AI tambahan untuk mengintegrasinya. Nah, langsung saja. Nah, ini contoh untuk implementasi program dari programnya. Nah, ini kalau LED, ini contohnya kalau ke LED ya. Ini contohnya kalau ke LED. Jadi untuk programnya, untuk yang dihasilkan outputnya ini berupa LED eksternal, LED eksternal dan juga internal. dari yang lampu di sini. Eksternal itu ini kan? Ini tuh eksternal. Internal ini eksternal itu ini kan? Terus internal ini iya, gue biar yakin gue ini dulu. Eksternal ini internal. Ya, jadi ini eksternal, ini internal. Terus ini untuk programnya yang dirancang untuk ESP32. Nah, ini untuk yang ESP32 ya. Oke, terus ini untuk berupa outputnya ya. Jadi setiap kali ini menyala, outputnya itu akan bisa ditambahkan di serial monitor dengan masing-masing. Ini kalau LED eksternal di sini punya delay 200 milisecond. Terus kalau buat yang LED built-innya itu 500 milisecond ya. Oke, seperti itu. Mantap, bro. Betul. Ini eksternal. Jadi ini tuh tiap 200 milisecond. Jadi ini yang LED yang internal ini, LED internal itu akan menyala setiap 500 milisecond. Kalau LED yang ini bakal mengkedip selama 500 milisecond, selama 200 milisecond dan ini 500 milisecond. Eksternal ini kan. Terus internal ini. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Jika dalam penyampaian ini masih ada kurangnya, saya ingin minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.